Halo, saya Besa Putra. Kali ini saya mau ceritain sebuah film yang judulnya Runner Runner yang diperanin sama Ben Affleck dan Justin Timberlake. Disutradarai oleh Brad Furman dan dirilis tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang afiliator judi. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Richie. Dia adalah mahasiswa S2 di Princeton University. Di kalangan teman-teman dan para dosen, Richie udah terkenal sebagai afiliator sebuah website judi online. Kerjaan Richie ternyata membuat dekan kampus memanggilnya. Orang tua dari temannya yang bernama Paul mengadukan Richie karena udah menjadi afiliator judi online yang menyebabkan Paul terjerumus. Padahal alasan Richie hanyalah untuk membayar tunggakan uang kuliah dikarenakan dia ditolak untuk mendapatkan beasiswa. Karena nilai Richie yang bagus, dekan kampus pun memberikan pilihan pada Richie. Berhenti mengambil isi kantong teman-temannya atau berhenti kuliah di Princeton University. Gak ada pilihan lain bagi Richie saat itu. Dia pun membuat keputusan nekat. Dengan pekerjaan yang gak dia punya dan uang kuliah yang harus dia bayar segera, akhirnya Richie mempertaruhkan semua uang tabungan yang dia punya untuk ikut judi poker online. Dengan semua teori yang dia punya, Richie mencoba bermain aman dan pintar. Paling gak itu yang dia pikir. Bermain judi ternyata gak semudah menjadi afiliator. Dari pagi hingga tengah malam, Richie memainkan uangnya. Bukannya untung, malah buntung, dan dia kalah sejumlah uang yang besar di sana. Richie udah yakin dia bermain pintar, tapi lawannya selalu saja nggak bermain ketika Richie punya kartu yang bagus dan selalu naikin taruhan kalau kartu Richie jelek. Karena itu Richie membawa data permainannya ke temannya. Ketika diteliti dan dilihat jumlah kemenangan player yang mengalahkan Richie, perbandingannya nggak masuk akal. Ibarat chance kemenangan player itu 1.000.000 banding 1 atau hampir nggak akan pernah kalah sama sekali. Karena itu, Richie menemui ayahnya yang juga seorang penjudi poker offline. Richie meminta koneksi pada ayahnya supaya dia bisa ke Costa Rica dan bertemu dengan developer situs judi online bernama Ivan Block di acara expo untuk afiliator. Tapi ayahnya berkata kalau levelnya jauh banget dengan konglomerat judi itu dan gak mungkin bisa membantu Richie bertemu dengannya. Jadi Richie pun memutuskan untuk tetap pergi ke Costa Rica walaupun hal itu ditentang oleh teman sekamarnya. Dengan menggunakan uang yang tersisa, Richie akhirnya sampai di Costa Rica. Singkat cerita, di acara expo untuk afiliator atau pemasar situs judi online yang dihadiri oleh banyak orang, Richie hadir di sana. Ketika itu Richie menyadari ada seorang perempuan bernama Rebecca yang kelihatannya menjadi penghubung orang lain yang ingin bertemu dengan Ivan Block. Akhirnya Richie pun memberanikan diri dan meminta pada Rebecca untuk mengizinkannya datang ke private party yang dihadiri Ivan Block besok malamnya. Rebecca pun mengabulkan permintaannya itu. Jadi besoknya Richie pun datang. Berbekal pesan rahasia yang dia udah siapkan, Richie mencoba berkomunikasi melalui kamera CCTV dan usahanya pun berhasil. Dia dibawa oleh bodyguard menemui Ivan Block. Richie pun akhirnya punya kesempatan untuk menyampaikan pada Ivan kalau dia dicurangi oleh situsnya dan dia membawakan bukti. Gone to the internet forums, chat rooms, expose the whole thing, but I didn't. Brought it to you. Ivan pun menghargai hal itu dan pada malam itu Ivan langsung menyuruh Richie untuk pergi. Tapi keesokan paginya, Richie dijemput dan untuk kedua kalinya dia bertemu dengan Ivan. Kali ini Ivan mengajak Richie untuk berbicara lebih santai. Dia berterima kasih pada Richie karena berkatnya Ivan bisa mengetahui ada programmer nakal yang melakukan kecurangan sehingga mereka bisa mengintip kartu pemain. Sebagai permintaan maaf, Ivan pun kemudian mengembalikan uang Richie dan juga memberikan Richie penginapan yang mewah. Karena Ivan udah menyelidiki background Richie yang memang calon mahasiswa master keuangan dari Princeton University, dia pun menawari Richie pekerjaan dengan gaji yang gak sedikit. Mendengarkan hal itu, Richie pun gak menolaknya. Richie langsung bekerja di bawah Ivan dan menjadi orang kepercayaannya. Dia menata ulang bagian pemasaran. Richie bahkan merekrut temannya dari Princeton University karena Ivan butuh ahli matematika untuk website judi online-nya. Richie juga harus membuat sistem itu menjadi masuk akal bagi pemain, tapi nggak mengesampingkan bahwa bandar akan selalu menang. Singkat cerita, 3 bulan setelah bekerja dengan Ivan, kehidupan Richie berubah dan mendadak punya segalanya. Berbisnis di Costa Rica membuat Ivan Block harus membayar sejumlah uang pada seorang pria bernama Herrera, seorang komisaris judi online.
Uang itu tentu aja untuk memastikan Ivan menjalankan bisnisnya dengan aman. Karena menurut Herrera, Ivan udah meracuni Costa Rica dengan judi dan itu sebenarnya nggak disukai oleh badan legislatif di sana. Ivan seperti diperas selama menjalankan bisnis di Costa Rica, tapi dia nggak punya pilihan. Suatu malam, Ivan mengundang Richie untuk datang ke pestanya. Di sana Richie mulai ngobrol banyak dengan Rebecca dan itu menarik perhatian Ivan. Ketika selesai pesta, Ivan memanggil Richie ke sebuah jembatan, di mana dia di sana lagi memberi makan buaya-buayanya. Di situ Ivan memberi tugas baru pada Richie bahwa nantinya akan ada seseorang yang datang dari London bernama Brad. Dia adalah makelar besar di dunia judi online. Saat ini Brad sedang bergabung di perusahaan lain dan Ivan menyuruh Richie untuk mengajaknya bergabung. Jika berhasil, Richie akan mendapatkan bonus yang besar. Besok paginya, ketika pulang dari rumah Ivan, Richie diculik oleh orang yang gak dikenal. Dia pun kemudian dibawa ke suatu tempat dan di sana dia bertemu dengan Agent Shavers, seorang dari FBI. Richie diminta untuk bekerja buat FBI menjadi orang dalam yang menggali informasi untuk menjatuhkan Ivan. FBI nggak bisa menyentuh Ivan karena Costa Rica bukanlah wilayah yurisdiksi mereka. Sebagai imbalannya, Agent Shavers akan membersihkan catatan Richie. Tapi jika menolak, Richie nggak akan bisa kembali lagi ke Amerika. Setelah pertemuan itu, Richie kemudian menemui Ivan. Dia menceritakan penculikan oleh FBI terhadap dirinya. Ivan malah berkata kalau itu bagus. Dia juga takut ketika pertama kali ditangkap. Tapi di Costa Rica, mereka nggak akan bisa memenjarakan kita, kata Ivan. Richie pun dipersilakan pergi kalau dia takut dengan FBI. Tapi Ivan meyakinkan pada Richie kalau mereka nggak melakukan kesalahan apapun. Keesokan paginya, Richie bertemu dengan Brad untuk membicarakan kesepakatan. Brad mau mendapatkan 30% komisi dari deposit yang dilakukan pemain-pemainnya dan bagi hasil atas permainan kasino. Richie pun meminta waktu sehari untuk memikirkan kesepakatan ini. Richie pun kemudian menyampaikan pada Ivan, tapi dia menolak walaupun Richie berkata kalau mereka masih dapat keuntungan dengan kesepakatan itu. Jika nggak dilakukan maka kita nggak akan bisa mendapatkan Brad, kata Richie. Ivan pun membalas, berarti kau nggak mau dapat bonus. Kau udah bernegosiasi dan sekarang saatnya kau bertaruh. Tiap orang pasti mencintai sesuatu hal daripada uang dan kau harus menggunakan itu, kata Ivan. That little voice in the back of your head right now. It's not your conscience. It's fear. Di lain hari, Richie pun mengajak Brad naik kapalnya. Di sana Brad dikasih umpan dengan wanita karena tahu bahwa Brad mencintai istrinya yang sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Brad pun termakan umpannya. Rekaman CCTV itu menjadi kunci jika Brad mau nggak mau harus menerima tawaran yang diberikan oleh Richie dan Ivan. Karena hal itu, Richie pun berhasil mendapatkan kesepakatan dan daftar pemain baru. Dia pun dipuji Ivan atas hasil kerjanya dan mendapatkan bonus langsung sebesar $300.000 Amerika. Dengan uang itu, Richie pun berangkat bersenang-senang dan saat itu dia makin dekat dengan Rebecca. Sepulang dari berpesta, dia mendapati kalau salah satu temannya bernama Pat berniat untuk pergi dari Costa Rica dan keluar dari perusahaan judi Ivan dikarenakan dia juga ditangkap oleh Agent Shavers. Richie pun mengatakan untuk nggak perlu takut pada agen FBI karena dia juga pernah ditangkap. Pat mengatakan dia akan tetap kembali ke Amerika. Bahkan dia menasihati Richie untuk melepaskan kerjaan ini. Tapi Richie berkata bahwa ini masa depannya. Mereka pun setelah itu berpisah dengan jalan masing-masing. Suatu hari, Ivan memberikan tugas lain untuk Richie. Dia menyuruh Richie untuk mengambil sejumlah uang dari Wilson, anak buahnya. Kemudian mengantarkan uang itu kepada Herrera. Richie pun masuk kandang singa. Dia nggak tahu kalau uang yang dibawa itu jumlahnya nggak sesuai dengan kesepakatan antara Ivan dan Herrera. Richie pun mengatakan bahwa dia akan menyampaikannya pada Ivan. Jadi sebagai permintaan maaf, Richie pun mencoba untuk membayarkan minuman Herrera dan dia pun disuruh pergi. Tapi sesampainya di luar, Richie malah dipukul karena perbuatannya dianggap merendahkan Herrera. Richie pun datang ke rumah Ivan dengan marah-marah karena menganggap Ivan udah menipu Herrera sehingga Richie harus mendapatkan pukulan. Ivan berkata inilah risiko kerja di Costa Rica. Kalau kau mau nyaman, kerjalah di kantor pos. And your boss says you gotta go out there and take a beating. Go out there, take it, come back to work and say, "Do you need me to do it again?" Setelah Richie meninggalkan rumahnya, Ivan khawatir dengan ancaman Herrera dan dia berniat untuk merencanakan hal yang baru. Sementara itu, Richie berniat untuk berhenti dari Ivan. Dia pergi ke bandara, mau menuju ke Amerika. Tapi di bandara dia malah ditangkap dan diborgol. Richie ditangkap karena dituduh membawa narkoba. Ternyata itu cuma akal-akalan dari FBI. Richie mengatakan pada Agent Shaver bahwa kali ini dia percaya
kalau Ivan adalah orang jahat, jadi dia mau kembali ke Amerika. Malangnya kali ini, Agent Sheffer nggak mau melepaskan Richie begitu aja dan tetap menyuruh Richie untuk bekerja buat FBI. Jika tidak, dia harus ditahan karena kepemilikan narkoba. Richie pun muak dengan semua konspirasi ini. Dia berkata, kenapa polisi Costa Rica nggak langsung menangkap Ivan Block? Kepala polisi ini pun langsung marah. Karena jika mereka membawa Ivan ke pengadilan, pastinya dia punya banyak uang untuk menyogok hakim dan jaksa. Richie pun nggak punya pilihan selain membantu FBI. Dia pun kembali ke kantor dan bertemu dengan Andrew. Di situ Richie diberitahu kalau Andrew disuruh untuk membobol celah keamanan kartu kredit dan gak menemukan apa-apa di rekening para pemain. Jika pemain ingin mencairkan uangnya, maka sistem akan mentransfernya. Tapi sementara itu, Ivan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Selagi mereka mengobrol, salah satu orangnya Ivan menyuruh Richie ke atas karena Ivan memanggilnya. Ketika di sana, Richie diperlihatkan dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan ayahnya sedang duduk di meja judi. Parahnya lagi, ayahnya Richie bermain dengan uang palsu, yang dengan gampang Ivan bisa aja membiarkan ayahnya Richie ditangkap dan dipenjara. Tapi untuk sekarang dia masih melindungi ayahnya. Seakan memegang kartu as, Ivan pun berkata kalau Richie harus tetap bekerja padanya. Setelah pertemuan itu, Richie pun mencoba menemui ayahnya. Hutang ayahnya telah Ivan lunasi dan membuat ayahnya juga nggak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan Ivan karena Richie juga berada di bawah ancamannya. Ayahnya meminta Richie untuk nggak mengkhawatirkan dirinya. Jika Richie ingin lari dari semua ini, silakan aja. Malahan ayahnya nggak mau Richie seperti dirinya yang mirip dengan mayat hidup selama 15 tahun terakhir karena judi. Richie pun berniat untuk memperbaiki semua ini dan meminta ayahnya untuk bersabar. Richie pun membuat pergerakan. Dia bergerak sendiri untuk menyogok para polisi dan preman di sana demi melindungi dirinya. Jaga-jaga, Ivan bertindak terlalu jauh. Ketika kembali ke kantor, Richie ditelepon oleh Andrew dan dikabari kalau dia didekati oleh Agent Sheffer. Ternyata penemuannya yang kemarin mengarah kepada scamming besar-besaran yang dilakukan oleh Ivan. Andrew pun menyuruh Richie untuk menemuinya. Tapi sebelum itu, Wilson, asistennya Ivan, mengajak Richie pergi ke suatu tempat. Dengan menaiki speedboat, mereka pun sampai. Di sana, Richie melihat Ivan muncul bersama Herrera dan rekannya dengan tangan terikat. Rupanya ini langkah Ivan supaya dia nggak diancam lagi oleh Herrera. Ivan menyiram Herrera dengan lemak ayam dan menceburkannya ke sungai. Lalu mereka semua taruhan. Berapa lama buaya akan datang memakan mereka? Richie tentu aja menyuruh Ivan menghentikan ini semua. Tapi menurut Ivan, dia melakukannya demi membalaskan dendam Richie pada Herrera. Untungnya ketika buaya itu datang, Richie berhasil menyuruh Ivan untuk menyelamatkan Herrera. Malam itu menjadi malam yang panjang untuk Richie. Ketika pulang ke rumah, Richie mendapati rumahnya porak-poranda dan Andrew nggak bisa ditemukan. Richie bimbang apakah Andrew dihajar oleh orang-orang Ivan atau FBI. Ketika itu Rebecca pun datang menemui Richie. Semenjak hubungannya dengan Ivan nggak sehat lagi, Richie ikut mencurigai Rebecca dan gak percaya dengannya. Tapi Rebecca meyakinkan Richie bahwa dia gak ada kaitan apa-apa dengan Ivan. Dia pun mengatakan bahwa dalam waktu seminggu, Ivan akan pindah ke Antigua dan Richie akan dikambing hitamkan atas segala pencurian uang yang Ivan lakukan. Orang-orang akan mencari Richie setelah Ivan pergi. Richie pun berkata bahwa dia bisa mengeluarkan dirinya dan juga Rebecca dari Ivan jika mereka bekerja sama. Untuk itu, Richie harus tetap melakukan penyuapan kepada aparat setempat demi keamanan dirinya sendiri. Richie pun mengumpulkan uang lebih banyak untuk membayar seorang kapten yang merupakan pilot pesawat untuk membantunya kabur nanti. Ketika ingin pulang, dia kembali dikejar oleh anggota polisi dan FBI. Setelah kejar-kejaran yang lumayan lama, akhirnya Richie pun mau nggak mau berhadapan dengan mereka. Agent Sheffer mencari Andrew, namun Richie mengabarkan pada mereka jika Andrew menghilang setelah berbicara dengannya lewat telepon. Richie pun juga marah dengan FBI yang gak bisa melindungi ayahnya dan juga Andrew, satu-satunya orang yang bekerja untuk mereka. Agent Sheffer pun kembali mengancam Richie dengan mengambil foto bersama. Jika dalam 48 jam Richie gak bisa muncul dengan barang bukti, maka foto itu akan dikirim ke Ivan bahwa Richie bekerja untuk FBI. Setelah pertemuan itu, Richie pun kembali ke rumah dan tiba-tiba sadar tentang kebiasaan Andrew yang sering menyembunyikan barang di kotak sereal. Jadi Richie pun memeriksa kotak demi kotak sehingga akhirnya dia mendapatkan sebuah flash disk berisi barang bukti tentang bagaimana Ivan Block menjadikan rekening para pemainnya sebagai celengan dan sarana pencucian uang.
Ini adalah bukti kejahatan finansial yang tak terbantahkan dan Richie berhasil menemukannya. Richie pun mendapatkan kabar dari Rebecca kalau kurang dari 48 jam, dia dan Ivan akan berangkat ke Antigua dan proses kambing hitam kepada Richie pun akan dimulai. Richie pun kemudian membawa uang terakhirnya untuk menyogok pilot pesawat, uang dengan jumlah yang besar. Ketika urusannya selesai, Wilson malah berhasil menemukan Richie dan mengetahui rencananya. Untungnya Richie udah punya backupan untuk jaga-jaga dan pada malam itu dia selamat dari ancaman Wilson. Agent Shepard pun menelpon bahwa mereka berhasil menemukan Andrew yang udah babak belur, tapi untungnya dia masih hidup. Karena Herrera udah nggak ada dan penyuapan Ivan terhadap aparat pun berhenti, akhirnya polisi datang untuk menyita semuanya. Bersamaan dengan itu, Ivan udah menjalankan rencana pelariannya dan membawa semua uang-uangnya. Richie pun menjalankan rencananya sendiri untuk pergi dari sana. Ketika Ivan menelponnya, Richie berpura-pura kalau dia masih berada di kantor. Listen, Richie, you're about to get arrested, okay? And I'd love to tell you I was going to come down to the police station and bail you out, but we both know that's not. Richie kemudian naik pesawat barang yang udah dipersiapkan oleh sang kapten, di mana sang ayah juga sudah menunggunya di sana. Bersamaan dengan itu, Ivan dan Rebecca pun berangkat dan berhasil mendarat di Antigua. Paling nggak itu yang Ivan pikirkan, sampai akhirnya Richie mencegatnya hingga dia agak kaget. Ketika Richie berkata kalau mereka ada di Puerto Rico, Ivan pun kaget. FBI akhirnya menangkap Ivan dengan tuduhan pencucian uang, pemerasan, dan penipuan di internet. That voice you'll be hearing in your head isn't your conscience. It's fear. Sedangkan Richie kabur bareng Rebecca, meninggalkan bukti untuk Agent Shepard sehingga dia bisa bebas pergi dari urusannya dengan FBI. Film pun selesai. Judi cuma bisa menjanjikan kemenangan dan kekayaan, nyatanya mendatangkan kesengsaraan. Gak ada orang yang kaya karena berjudi, karena bandar pasti selalu menang. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abed Saputra, to be continue.